Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Id Mubarak, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KG Rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan telah berlalu begitu cepat. Sudahkah kita bertanya, apakah kita telah menjadi orang-orang yang bertakwa? Sesuai dengan tujuan Ramadan itu sendiri dalam Al-Quran. La'alakum tattaqun. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sudahkah kita bisa mencapainya? Mungkin kita tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan tersebut. Karena Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran, bersabda dalam Al-Quran, bahwasanya atau jangan menganggap diri suci. Wala tuzaku anfusakum. Do not ascribe purity to yourself. Huwa a'lamu bimani taqa. Dia yang maha mengetahui siapa yang paling suci. Jadi kita mungkin tidak bisa pernah menjawabnya. Tetapi paling tidak kita bisa melihat kebiasaan-kebiasaan kita di bulan Ramadan. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan? Berpuasa. Menahan diri dari hal-hal yang halal. Kalau yang halal saja kita bisa menahan, tentunya kita bisa menahan diri dari hal-hal yang haram. Kalau kita bisa menahan diri dari hal-hal yang halal selama 30 hari, mungkin kita bisa menahan diri dari hal-hal yang haram selama 60 hari. Kalau kita bisa 60 hari, mungkin bisa 90 hari. Dan selanjutnya. Sampai ketemu Ramadan lagi insya Allah. Hal yang kedua, kita iftar bersama. Secara komunitas kita iftar bersama seminggu sekali, membagi makanan, menjaga tali silaturahmi. Mungkin ada juga yang beriftar setiap hari di masjid, sekedar tajil. Kita lihat esensinya, kita berbagi. Ya, Evan sendiri sering berkunjung ke masjid untuk iftar. Awalnya maksudnya untuk iftar sederhana saja, kurma air. Tetapi ternyata begitu datang ke masjid, begitu banyak orang yang bersiap-siap untuk iftar. Dan pada saat ada makanan, kelihatannya mereka begitu bersemangat makan. Ternyata banyak orang yang memerlukan di sekitar kita, di komunitas kita, sekitar masjid. Mereka justru mungkin ada harapannya di bulan puasa ini ada orang-orang yang sama-sama berpuasa dan berbagi makanan. Jadi tadinya ingin ringan, tidak bawa apa-apa, hanya kurma dan air untuk sendiri. Lama-lama jadi mungkin ingin berbagi karena malu. Ternyata banyak yang mengharapkan. Walaupun tidak mengucapkannya, tapi kelihatan mereka memerlukannya. Membangun diri kita untuk kebiasaan berbagi. Ya. Kemudian, hal yang ketiga, mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran. Mungkin sepanjang tahun Al-Quran ada di rak buku kita. Kita buka, kita baca. Seolah-olah kita kejar setoran. Ini ada suatu kebiasaan yang baik. Para ulama menyebutkan, kalau kita ingin berbicara kepada Allah, maka kita berdoa. Tetapi kalau kita ingin Allah berbicara kepada kita, maka kita membaca Al-Quran. Kalamullah. Kebiasaan baik kita yang kita lakukan, sadar atau tidak sadar, kita secara komunitas mencoba hatam bersama. Lanjutkan kebiasaan tersebut. Ketiga, mungkin di antara bapak-bapak atau adik-adik yang laki-laki, ada yang berangkat ke masjid untuk sholat subuh, sholat isya bersama. Karena sholat subuh dekat dengan waktu sahur. Sekalian masjid. Sholat isya sekalian tarawih. Dan dari hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya siapa yang sholat subuh atau sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah di masjid, maka seolah-olah dia beribadah sepanjang malam. Walaupun kita tertidur, tapi seolah-olah kita beribadah sepanjang malam. Nah itu sudah 4 hal. Pertama, mengendalikan hal nafsu kita. Ya, takwa kita.
Yang halal kuat, setelah bulan puasa, mungkin kita yang haram pun kuat. Coba 30 hari, mungkin bisa 60 hari berikutnya. Tak terasa, sudah bisa hingga Ramadan berikutnya. Right? Kemudian berbagi, sedekah ataupun makanan. Kita tidak tahu sampai kita baru melihatnya di masjid atau di lingkungan kita dan saat bersama bahwa banyak yang membutuhkan makanan. Ketiga, membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman sesuai dengan ayat Al-Quran tersebut. Hudal linnas, pedoman bagi kita. Sudahkah kita menjadikannya sebagai pedoman? Sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang menginformasikan hal, pertanyaan-pertanyaan kita atau menginformasikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita? Yang keempat, sholat di masjid. Hal yang sangat baik. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik Majen Kagari dan Mati Allah, hanya beberapa 4 hal. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik sekalian bisa merefleksikan sendiri, kemudian menambah listnya, kemudian mencoba untuk menjaga momentum atau melanjutkan momentum Ramadan itu ke bulan-bulan selanjutnya. Kita tidak tahu apakah ini lebaran yang atau apakah ini bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita tidak tahu. Ya, jangan sampai Ramadan berlalu kita lupa. See you next Ramadan. No, kita teringat selalu dan kita menjaga momentumnya. Insya Allah. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian kajian mata Allah. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.